Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat malam. Kita lanjutkan ya pertemuan kedua kita mengenai sejarah perkembangan akuntansi. Nah, di sini sebelum kita menceritakan mengenai sejarah perkembangan akuntansi, kalau dikatakan sebagai sejarah atau history, kadang kan orang mau memplesetkan menjadi history atau ceritanya. Kenapa seperti itu? Sejarah perkembangan akuntansi ini memiliki banyak versi. Itulah namanya sejarah. Ada versi A, versi B, versi C, dan seterusnya. Makanya sering dibilang history, bukan history. Ya, beda ya ceritanya dengan sejarah. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, akuntansi dan double entry. Nah, di sini saya harapkan ya untuk mempelajari sejarah akuntansi ini kamu harus dapat membedakan dulu. Yang pertama, sejarah lahirnya praktik akuntansi itu dalam kehidupan manusia, kemudian sistem pencatatannya, dan yang terakhir adalah sejarah perkembangannya. Oke ya, kita lanjut. Nah nih, akuntansi dan double entry. Kamu tahu double entry itu maksudnya apa kan? Pencatatan dua yang seperti aset sama dengan utang tambah modal yang sekarang kamu pelajari. Nah, sebelumnya kita bahas yang pertama praktik akuntansi. Sebenarnya akuntansi itu sudah dimulai sejak lama sekali ya. Sejak kapan? Sejak adanya transaksi bisnis, sejak adanya kehidupan sosial ekonomi manusia. Bagaimana ini bisa dibuktikan? Ini dapat dibuktikan dengan penemuan-penemuan yang dilakukan yang pertama oleh Ernest Stifling dalam artikelnya yang berjudul Accounting in Ancient Times. Di sini pada tahun 1985, Ernest menyatakan bahwa akuntansi telah ada lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Bagaimana Ernest menyatakan seperti itu? Dalam jurnalnya tadi dia menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri ya bahwa peradaban yang paling tua di dunia ini adalah Mesir. Mesir memiliki sejarah akuntansi yang panjang, yang mana bukti-bukti catatan akuntansi itu akan mereka catat dalam suatu kulit kayu yang ditemukan lebih dari 15 abad yang lalu. Dan ini telah menjelaskan bahwa akuntansi itu telah ada daripada 3.000 tahun yang lalu dengan beberapa tingkat kejelasannya. Dalam artikel itu juga dijelaskan, di awal kerajaan Mesir ada seorang manajer yang bernama Mai. Mai ini mencatat transaksinya dalam sejenis kulit gitu. Dia memiliki asisten yang bekerja. Nah, asistennya ini mencatat. Gunanya untuk apa? Kan zaman dulu orang berniaga ya. Ambil barang, berniaga, naik kapal seperti itu. Jadi dia dengan adanya sistem yang dibuat ini dia mampu mengamati kapalnya yang mengangkut barang-barang dari tokonya melalui sungai Nil. Nah, di sini pada tahun 3200 sebelum Masehi ini ada dua teknik akuntansi. Yang pertama dengan koin bentuk tertentu yang dimasukkan dalam amplop, dan satu lagi kayak sejenis token itu dimasukkan ke dalam amplop. Nah, seperti itu. Nah, dari kisah yang ada di sini kita bisa menyatakan bahwa akuntansi itu sudah dikenal jauh sebelum adanya sebelum, bukan berarti akuntansi itu baru-baru aja, tidak, sudah lama sekali gitu maksud saya. Nah, pendapat ini juga diperkuat oleh si Richard di sini tahun 1987 menyatakan bahwa akuntansi diperkirakan ada pada tahun 8000 sampai dengan 3100 sebelum Masehi, di mana setelah itu baru ditemukan tablet dari tanah liat. Ada tablet dari Mesir itu yang biasa dari tanah liat mencatat segalanya. Nah, yang akuntansi ini sebelum itu sudah ada. Oke, sampai sini bisa ya. Apa dampak filosofi dari penemuan dari si Richard Matesic tadi pada tahun 1987? Yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi itu mendahului perhitungan dan penulisan. Yang kedua, konsep penyajian laporan keuangan ternyata berkembang secara perlahan. Kemudian yang ketiga, perhitungan angka muncul setelah melalui berbagai tahapan. Yang keempat, dikenalnya eksistensi abstract input-output principle 10.000 tahun yang lalu dan double entry di 5.000 tahun yang lalu. Dan yang terakhir adalah memperkenalkan validitas korespondens teori. Oke, sampai sini bisa ya. Kita lanjut ke sejarah metode pencatatan double entry. Kalau misalnya ditanya, siapakah bapak akuntansi? Jawabannya pasti adalah Lukas Pacioli. Siapa sih Lukas? Ia merupakan seorang pendeta dari Venice, Italia ya. Jadi di sini dia mengeluarkan buku di tahun 1949 di Venice, Italia.
Di sana dia menjelaskan pencatatan double entry, yaitu harta sama dengan utang tambah modal. Nah, setelah itu banyak dilakukan riset ya atas apa yang dikatakan Lucas Pacioli. Banyaknya bantahan akan pendapat tersebut. Banyak menyatakan bahwa bukan Lucas Bapak akuntansi, bukan Lucas yang pertama sekali menemukan akuntansi, tidak. Apa? Banyak ya, kenapa? Mereka bisa menyatakan itu karena tadi saya bilang akuntansi itu kan udah ada jauh sekali sebelum peradaban, peradaban tua ya. Jadi di sini mereka sering kan mencatat dulu kan ada kayak kasih upeti, bener ya. Nah, upeti itu apa bilangnya ya, upeti dari masyarakat ke pemerintah. Nah, itu dicatat, benar dicatat di situ memakai akuntansi. Nah, ini sudah membuktikan ya bahwa double entry itu udah jauh berkembang sebelum adanya Bapak Lucas ini. Kemudian setelah itu akhirnya Lucas sendiri menyatakan dalam bukunya bahwa apa yang ditulis dia mengenai double entry itu adalah berdasarkan metode yang udah digunakan di Italia. Lucas mengakui bahwa itu melakukan penjiplakan dari manuskrip asli yang ada di Venice. Jadi bukan dialah Bapak akuntansi itu jauh sudah ada ya. Kemudian selanjutnya Littleton's antecedent. Di sini double entry muncul sebelum Pacioli. Nah, beberapa penelitian juga menyatakan ada Littleton itu menyatakan double entry itu jauh muncul sebelum Pacioli. Lucas Pacioli yang tadi ya. Kenapa? Lucas Pacioli di sini yang tadi kita bilang sebagai pendeta, menurut pendapat Littleton ya, meskipun ada peradaban kuno, tapi di sini kan ada sejarah. Sejarah itu sudah ada yang namanya materi, ada bahasa, bener enggak? Ya, peradaban itu kan pasti ada bahasa. Sepanjang adanya bahasa dan materi, otomatis sudah pasti akan ada transaksi. Itu menurut si Littleton antecedent. Jadi dia merasa bahwa akuntansi sudah cukup lama. Oke, kemudian ada versi lain juga dari Peragallo di sini. Dia menyatakan bahwa yang menulis pertama kali tata buku perpasangan adalah Benedetto, terbit pada tahun 1573, yang mana dia menyatakan bahwa bukunya ini ya terbit, buku Benedetto ini terbit 36 tahun sebelum terbitnya buku Pacioli. Namun bukunya itu terbit 1573, 89 tahun setelah bukunya si Pacioli terbit. Nah, di sini dalam bukunya dia menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi pencatatan di era perkembangan perdagangan. Yang pertama ada bahan atau material. Yang kedua ada bahasa atau language. Nah, di bahan ini selagi ada sesuatu yang dibutuhkan untuk bekerja dan ada bahasa atau media yang menjelaskan tentang bahan yang akan dibutuhkan untuk bekerja tersebut, kemungkinan perdagangan akan terjadi, otomatis pencatatan juga akan terjadi, seperti itu. Oke, selanjutnya temuan double entry sebelum adanya Pacioli. Yang pertama, berkembangnya ilmu aritmatika pada abad ke-9 Masehi, kemudian berkembangnya juga ilmu kedokteran, kimia, ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Setelah itu ada juga berkembangnya tata buku perpasangan di Eropa yang terjadi pada tahun 1135. Nah, sebenarnya ya, pencatatan sistem perdagangan itu telah berkembang di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 622 Masehi atau bertepatan pada tahun 1 Hijriah. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dulu kan kita berdagang berarti berniaga membawa barang keluar, otomatis mempengaruhi otomatis dengan adanya berdagang tersebut ada sistem pencatatan. Ini mempengaruhi perkembangan akuntansi juga. Kemudian pada zaman Khalifah malah dikembangkan juga oleh filsuf Islam, yaitu diantaranya Imam Syafi'i, dengan menjelaskan fungsi akuntansi sebagai auditing. Oke, jadi sebenarnya akuntansi itu udah jauh ada dari zaman sebelumnya Lucas Pacioli ya. Banyak
beberapa penelitian menyatakan bahwa itu dipengaruhi oleh pedagang-pedagang. Kenapa? Karena pedagang kan yang melakukan transaksi bisnis ya. Jadi kalau melakukan transaksi bisnis kan dia nggak mungkin semuanya ingat, makanya dia melakukan pencatatan seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem pembukuan. Di sini ada periode-periodenya. Untuk sistem pembukuan yang pertama, Gautier membagi perkembangan sejarah akuntansi ke dalam 5 tahap. Yang pertama periode pra-kapitalis, kemudian kapitalis nascent. Di sini sejalan dia dengan penemuan double entry bookkeep system yang berlangsung sekitar abad ke-11 Masehi, kemudian kapitalis merkantilis, kemudian revolusi industri, dan yang terakhir adalah perkembangan yang demikian cepat di bidang akuntansi secara terus-menerus. Oke, sampai sini saya anggap bisa ya semua ya untuk sejarah akuntansi ya. Jika belum jelas boleh dibaca rujukannya.